Terima kasih Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan tentang stop pelecehan seksual. Bu Elvi, kita lihat masyarakat saat ini kan sebetulnya ada di sekitar kita begitu ya, pelaku-pelaku pelecehan seksual gitu. Terkadang susah untuk kita melakukan identifikasi sampai mereka kemudian melakukannya secara verbal atau secara langsung yang kita lihat Mhm. tatap muka langsung begitu ya. Kalau kita lihat seperti ini sebetulnya pelecehan seksual, pelaku-pelaku seperti ini memiliki kelainan atau memang karena lingkungannya, menjadikan itu sebagai hal yang biasa, jadi mereka biasa saja melakukan seperti itu. Apa sih kemudian yang membentuk mereka-mereka akhirnya melakukan hal-hal seperti ini, Mbak Elvi? Jadi Mas, teorinya tuh banyak sekali ya, karena banyak juga yang dibahas, tipe kepribadian ini, kemudian tipe-tipe seperti ini yang akan mendorong seseorang untuk menjadi, atau melakukan perbuatan pelecehan seksual. Ada juga faktor-faktor lingkungan tertentu, itu kompleks sekali. Tapi saya mencoba untuk membuatnya menjadi lebih ringkas dengan Mhm, melihatnya dari motivasi di balik orang melakukan suatu pelecehan seksual. mhm, Jadi pada umumnya ada 3 motivasi besar. Yang pertama adalah adanya kebutuhan seksual yang begitu besar yang oke, tidak terbendung, yang dia tidak tahu bagaimana cara melakukan penyalurannya dengan tepat. Itu adalah yang pertama. Dan yang kedua adalah, kebutuhan untuk power, kebutuhan untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi mmm, oke deh di situ ada relasi seksualnya, tapi sebenarnya yang dia inginkan adalah sebenarnya perasaan puas ketika saya berada di atas orang lain, memiliki kekuasaan terhadap orang oke, lain. Dan, kedua tipe ini biasanya mensasar kalau korbannya wanita ya, tipe wanita yang disasar itu berbeda. Jadi kalau, karena alasan kebutuhan seksual yang besar, pada umumnya mereka mencari sasaran perempuan yang feminim, ya. oke, Sementara yang kedua ya, untuk memuaskan kebutuhan power power, akan kekuasaan, pada umumnya mereka akan mencari orang-orang yang rawan ya, orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka, orang-orang yang pernah trauma, orang yang dengan gampang dimanipulasi. Jadi ada kalau teorinya sih ada beberapa golongan tertentu yang memang rawan iya untuk iya, mendapatkan pelecehan seksual begitu ya. mmm, Nah, kemudian, juga yang terakhir adalah, pelecehan yang dilakukan lebih karena dia ada identitas gender yang merasa terancam ya. Bisa karena seperti itu, nggak ada alasan kebutuhan seksual, tapi dia merasa identitas dia pada umumnya ini terjadi pada pria ya, identitas dia sebagai pria yang dominan itu terancam ya. mmm, Jadi, kejadian ini biasanya terjadi pada pria yang memiliki stereotype gender yang kaku, bahwa laki-laki adalah harus begini. Begitu dia bertemu dengan perempuan yang lebih kompetitif, yang lebih kompeten, yang lebih agresif, yang lebih maskulin, dengan posisi yang lebih tinggi, ada yang terluka dari sisi harga diri dia sebagai pria, dan dia menyalurkannya dengan melakukan pelecehan oke, seksual, baik secara langsung ataupun tidak ya. Nah, lucunya yang ketiga ini, dia akan mengincar perempuan-perempuan yang justru lebih dari dia, mmm. begitu. Jadi ada tipe-tipe yang berbeda di sini. Oke, baik. Tapi saya belum menemukan penjelasan untuk yang iseng. Sebetulnya kan banyak sekarang secara verbal, apalagi digital ya, orang Heeh. suka melakukan komen bersenda gurau, guyon, istilah-istilah seperti itu, kemudian kita masukkan gitu, tapi itu berbau pelecehan seksual gitu. Ini masuk motivasi yang mana? Dan apakah ini juga masuk sebagai perilaku kelainan secara psikologis? Nah, sebenarnya bisa begini Mas, bisa salah satu dari yang ketiga Oke, saya sebutkan di mhm. atas, atau dia sebenarnya cuma copying. Dia Oh, ngelihat orang lain melakukan tersebut, nggak ada sanksinya, nggak ada punishment-nya, dia ikutan, gitu. mmm, Bisa seperti itu juga. Jadi, kita hidup, di dalam sebuah, konvensi sosial ya, kalau kita melihat sebagian besar orang melakukan itu, lama-lama kita akan melihat itu sebagai sebuah kewajaran. mmm, Kita juga terdorong untuk melakukannya, nggak ada sanksinya ini kok, bebas-bebas saja, gitu ya. Tapi perhatikan deh, kalau sebuah diskusi semakin memanas, ada iya, yang kontranya tuh tajam banget ya, mmm, kena banget, kemudian banyak lagi yang kontra lagi, pasti yang pro akan hilang lama-lama. Karena mmm, apa? Konvensinya menghilang. iya, Kesepakatan sosial bahwa yang terbesar itu benar, tiba-tiba pudar, mmm. begitu. Normalisasi norma yang salah gitu ya. Ya Jadi benar. Syukurnya copying selalu ya. ada yang kontra Mas, Oke. syukurnya. Jadi copying ini sepertinya banyak apalagi era digital seperti sekarang gitu. Saya Ya akan betul ya. ke Bu Ice kalau yang model-model seperti ini motivasinya hanya iseng, copy gitu ya, melihat orang lain melakukan hal yang sama terus tidak ada penindakan, apa kemudian imbauan untuk mereka-mereka ini? Karena kalau di media sosial era digital seperti sekarang sepertinya banyak pelaku-pelaku pelecehan seksual model seperti ini Bu Ice. Ya, jadi pastinya, edukasi kepada publik itu sangat penting, Mmm, karena melalui edukasi ini akan memberikan pemahaman kepada,
masyarakat kita tentang bahaya pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual maupun pelecehan seksual ini bisa terjadi kepada siapapun, entah itu keluarga terdekat kita, bahkan pelakunya adalah orang-orang terdekat kita. Kedua, pemberian literasi terkait dengan perlindungan diri atau self protection itu ditujukan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan agar tidak mudah menjadi korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal ataupun modusnya seperti yang tadi disampaikan oleh modus ya Mbak Elvi. Iya, karena self protection ini bisa menjadi kemampuan untuk memfilter perilaku orang-orang sekitar dan korban atau yang akan menjadi korban bisa menolak perilaku menyimpang atau melakukan langkah-langkah antipasi untuk mencegah jika dirinya berpotensi menjadi korban. Tapi di sisi lain, karena anak itu kan anak yang kadang-kadang belum mengerti, belum bisa membedakan. Kalau kita orang dewasa kan bisa langsung menarik diri ataupun menghindar. Kalau anak-anak kan tidak menghindar, sehingga mengedukasi anak tentang memahami bagian tubuh mereka, mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak boleh disentuh, agar anak-anak ini lebih memahami tentang tubuh mereka sendiri. Nah, mungkin kekurangan kita, mungkin ini nanti Mbak Elvi juga bisa menyampaikan bahwa sex education di Indonesia bagi keluarga Indonesia, bagi kelompok-kelompok tertentu itu kan masih jadi yang tabu ya. Iya, tapi semestinya harus membicarakan tentang bagian tubuh tuh sejak dini. Mengajari anak-anak atau kelompok rentan ini bahwa ada bagian tubuh mereka yang sifatnya pribadi. Batas-batas tubuh mereka, bahwa batas-batas tubuh ini maksudnya ada yang harus menyentuh bagian privat, itu mungkin hanya orang tuanya, ataupun orang lain tidak boleh. Terus mengajarkan anak bahwa tidak ada seorang pun yang boleh memotret bagian tubuh mereka. Ini kan kita bicara tentang kekerasan gender berbasis online. Terus kita juga mengajarkan anak-anak tentang kata sandi, umpamanya dia tidak merasa nyaman dijemput di sekolah, umpamanya di luar pagar. Itu ada kata sandi yang diajarkan oleh orang tua dan itu hanya diketahui antara orang tua dan anak mereka. Karena pelecehan seksual atau kekerasan seksual ini bisa terjadi di ranah publik ataupun ranah domestik yang memang ranah keluarga, bisa terjadi di instansi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Elvi tentang relasi kuasa. Bahkan bisa terjadi di organisasi, khususnya percaturan politik, bahkan menjadi tantangan utama di era digital ini, bahwa pelecehan seksual berbasis dunia maya ini pengawasan dan edukasinya harus diperketat. Sehingga masyarakat Indonesia smart, pandai, pintar menggunakan media sosial secara sehat. Baik, jadi sekali lagi karena udah 5G gitu ya, jangan sampai kemudian konten kita dilengkapi dengan hal-hal seperti ini. Intinya adalah edukasi tadi. Baik, Ibu Elvi dan juga Ibu Margaret, terima kasih sudah berbagi informasi di sudut pandang kali ini. Semoga informasi bermanfaat dan kita harapkan juga awareness masyarakat terkait tadi ya kasus pelecehan seksual ini bisa semakin meningkat dan kemudian menekan angka-angka pelecehan seksual yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih. Ya, pemirsa, sudah perjumpaan kita hari ini di Sudut Pandang. Saya Muhammad Syarif mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita akan berjumpa lagi di Sudut Pandang pekan depan dengan tema yang berbeda.